atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahu maulana azim. Amma ba'd. Ini jorong Bapak Ibu pengurus masjid, Bapak Ibu hadirin dan hadirat, anak-anak kami TPQ, semoga segenap kita yang berhadir pada malam hari ini senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali puji dan syukur kita pulangkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita sudah memasuki malam keempat Sya'ban kalau tidak salah. Malam keempat Sya'ban 1444 Hijriah. Dengan berkumpul setelah melaksanakan sholat isya berjamaah tadi, kemudian kita masih tetap seperti yang disampaikan oleh Bapak Pengurus tidak beranjak pulang. Aku cukup khawatir tadi karena pas azan isya kami masih di Muaruh, ya, rasul-rasul kalau ditaruh henjo kemari tidak dapat lo jamaah gitu. Sehingga kami sholat di sana tadi. Kemudian setelah sholat langsung kami lanjutkan kembali perjalanan. Alhamdulillah ambo cadi apa-apa saya masih bertahan di kadai gitu ya. Kalau pulang tadi ulah rusuh lalu jadi merasa bersalah pula. Alhamdulillah kita berkumpul pada malam hari ini, saling pandang, berjumpa, saling menatap dalam lingkup kasih sayang, dalam lingkup saudara seiman, dalam lingkup kita bersana berkampung. Ya, Iko perlu kita sampaikan momentumnya memang Isra dan Mi'raj, ya, Isra dan Mi'raj. Tapi mengingat kitalah memasuki bulan Sya'ban pula, Ramadan lah dakik pula, maka rasul-rasul Pak Ibu untuk berbaik-baik antara kita ko poin penting pula pada malam hari ini. Untuk kembali membuang rasa dendam, membuang rasa benci, tidak suka sama meti wa mencaliannya. Ke malam hari ini kita buat. Mudah-mudahan Pak Ibu, siapapun yang punya ide, sekecil apapun peran kita,
kontribusi kita untuk malam hari ini, insya-Allah semoga dibalas dengan banyak kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Pak Ibu dirahmati Allah, salawat dan salam kita pulangkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kita perlu ketahui seketik di situ ayat yang berbicara tentang salawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ko turun pas di bulan Sya'ban kira-kira, dan kita sedang berada di bulan Sya'ban itu. Satu-satunya perintah Allah yang di situ Allah katakan Allah dan malaikatnya lah melaksanakan. Sesungguhnya Allah dan para malaikat telah bersolawat. Hai orang-orang yang beriman, yuk solawat kepada Nabi. Kan begitu kata Allah. Tak satu pun perintah Allah yang lain Bapak Ibu modeliko suruhannya. Tak ada bahasa Al-Quran itu Allah dan para malaikat lah sembayang, sembayanglah kalian lain. Tak. Allah dan para malaikat lah berpuasa, maka puasalah kalian. Tak. Makanya Bapak Ibu, semua ibadah kita masih berada di antara qabul wa rad, masih berada di antara diterima atau ditolak masih. Sembayang kita isyak tadi Pak Ibu, 4 rakaat, itu tak satu pun di antara kita yang bisa menjamin sembayang tadi diterima Allah. Maka Pak Ibu, walaupun kita orang sembayang, orang rajin kamu saji, tak boleh ada sombong di hati wak. Nampak dun sana yang barangkali wak tinggal mugari tadi bajunya kumuh, bajunya kotor. Wak temui sudah isyak samo yo bajunya ber. Karajo yo nyober. Berarti kan ada kemungkinan tak sembayangnya, kan begitu Pak Ibu ya. Muncul di hati kita sombong. Wah, yo ke alai itu kalau gitu ya, naraku tempatnya merasa gitulah calon penghuni surga. Hati-hati Pak Ibu. Kenapa? Karena kita pun yang sedang atau telah beribadah tak ada jaminan berasa amal kita langsung diterima Allah Subhanahu wa taala. Masih terkatung-katung tu antara langit dan bumi, kecuali satu. Apa yang langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Solawat kepada Nabi. Konya Pak Ibu, bulan Sya'ban ko bulan solawat ko. Ya, bulan pa banyak solawat. Kalau di Gadui, tak di Gadui lah Pak Ibu ya. Tilatang Kawang tu 3 negarinya kini. Masih 3 begitu. Kota Tangah, Kapau, Gadui. Di Kota Tangah Pak Ibu, di Kota Malintang, di situ ada kebiasaan baca solawat. Bukunya ayam merah, bukunya apa ini? Mereknya di luar lupa baca ya. Isinya solawat ya, dibaca 3 hari setelah ada yang wafat di rumah orang yang wafat, kan begitu. Hakikatnya yang dibaca adalah solawat, tapi yang diinginkan ketika bacaan itu adalah hadirnya para malaikat. Kalau hadir malaikat Pak Ibu, tanda turunnya rahmat. Kalau lain turun rahmat, maka tanda banyak kebaikan di rumah itu. Artinya kalau satu rumah malaikat hadir, berarti rahmat turun. Ketika rahmat turun, berarti rumah tangga rukun damai. Anak-anak tumbuh soleh solihah. Pintu rasaki ndak ba pintu. Pintu rasaki ndak ba pintu. Itu Pak Ibu ya. Tibo menyo. Ya, murah saja. Itu Pak Ibu dirahmati Allah. Maka jangan dikira kalimat mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah itu bukan kalimat formalitas begitu saja, enggak. Jadi ketika sebuah keluarga dirahmati, tuh anak-anak jadi anak soleh solihah ya, keluarga suami istri hidup rukun dan damai. Kalau kita hidup berkampung Pak Ibu, turun rahmat di kampung kok ajo yang ditanam berbuah, ajo yang berbuah jadi pitih ya, hasilnya ada Pak Ibu.
Mungkin di negari awak kok Allah berikan teguran, ujian, itu ndak model di negari orang. Ada kampunyo, ada banjirnya, ada lungsurnya. Negari awak apa ibu? Yang cara Allah Subhanahu wa taala ya dikurangi hasil panen kita. Kalau Pak Ibu mungkin tahu juga, saya suak dulu Gadui itu terkenal dengan limau Gadui. Kemudian itu Pak Ibu. Kini mencari orang baparak limau pun tak ada pada Gadui. Ya, mencari orang baparak limau. Dulu-dulu Pak Ibu yang tak dapat dia pun gabelo. Saya go kamayo di maju orang membuat sanjai, rata-rata gabelonya dari Gadui. Kini orang yang baparak gabelo di Gadui jangan paraknya lah ya. Gabelonya paraknya saya tak dulu. Ya. Lah jadi perumahan, lah jadi macam-macam, ya. Dulu Pak Ibu dirahmati Allah mencari pisang abu kok tak payah. Kini lai goreng pisang abu, tapi pisangnya dari mana? Alah dari Sumatera Utara sinan Pak Ibu dirahmati Allah. Dulu murahnya orang menjual goreng pisang abu 1.000. Kini mencari dan 3.000 cie payah dikit tinggi Pak Ibu. 3.000 cie begitu. Ya. Jadi Allah tak berikan ujian mungkin kepada kita bentuknya tak gampo, bentuknya tak longsor, bentuknya tak banjir. Tapi itu tadi. Begitu jugalah dengan orang-orang yang Allah berikan musibah gampo, banjir dan lain sebagainya. Sadarnya pun lambe, awak pun baitu Bapak Ibu. Nah, jadi tanda kehadiran rahmat Allah itu adalah kalau kita ini berkampung, damai-damai saja kita ini. Kalau kita dalam rumah tangga, rukun-rukun saja rumah tangga kita. Nah, mudah-mudahanlah ini langkah upaya kita untuk merukunkan dan mendamaikan hati kita dalam kehidupan kita berkampung, Pak Ibu. Ya. Ada satu malam yang akan kita hadapi, Pak Ibu. Malam itu masuk deretan 5 malam doa tidak tertolak. Kau Pak Ibu perlu pantau-pantau, ya. Kau ada yang punya hajat gini, punya keinginan, punya pintu, tapi alun dikabulkan Allah. Kita akan memasuki malam itu. Khamsu layalin la turaddu fihi du'a. 5 malam yang doa tidak tertolak pada 5 malam tersebut. Pertama Bapak Ibu setiap malam Jumat. Ya. Bila Pak Ibu malam Jumat, maka malam Jumat tu harus banyak-banyak berdoa. Harusnya tadi malam tu Pak. Ya. Yang kedua, yang ketiga malam takbiran Idul Fitri maupun Idul Adha. Maka hati-hati apapun kalimat kita pada malam-malam itu Pak Ibu jadi mustajab ke jadi doa. Yang sampai malam 1 Rajab kula lewat. Yang kelima ko apa Pak Ibu? Tu malam nisfu Sya'ban. Bila itu Ustaz? Malam 5 balik. Kini baru malam kampe. Jadi perlu dipantau-pantau Ustaz, perlu. Hadisnya sahih menceritakan malam hari itu Allah turun ke langit dunia, mengampuni seluruh yang minta ampun, mengabulkan seluruh yang memohon apapun, kecuali 2 jenis manusia. Sia yang 2 kok Pak Ibu? Pertama kata Allah Subhanahu wa taala musyrik. Apa Ibu? Musyrik. Jadi apa ingin Pak Ibu dirahmati Allah? Kalau orang yang tak sembahyang tapi di hatinya tak mengingkari kewajiban sembahyang itu, dalam artian mengadak sembahyang entah malihnya, ya, tapi sembahyang masih wajib, tak wajib sembahyang kau wajib, tak adanya mengingkari kewajiban solat, cuma yang tak sembahyang. Rasul-rasul Pak Ibu masih lebih baik inyo daripada awak yang sembahyang tapi masih pai kadukun, mohon maaf. Bahawa model itu kata Ustaz, dalam Quran Allah sampaikan berasa Allah tidak akan mengabulkan dan mengampuni orang yang mati dalam keadaan syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik.
kalau mati kita Pak Ibu dalam keadaan syirik dan belum bertobat, Allah tak ampuni, tak akan pernah mencium bau surga. Tapi dalam Quran Allah tak pernah mengatakan Pak Ibu berasa orang yang tak sembayang kekal dalam neraka. Bahaya tak Pak Ibu? Awak panik saja pergi sembahyang, awak panik saja pergi rukuk sujud kamu saji, tahu-tahu awak tak akan pernah mencium bau surga. Masih lebih baik sia orang yang tak sembahyang tadi. Walaupun yang tak solat Bapak Ibu dirahmati Allah, tapi Allah tak katakan mereka kekal di dalam neraka. Memang mereka masuk neraka, tapi setidaknya ada kemungkinan mereka tetap Allah berikan sarugo. Iko Pak Ibu bahayanya musyrik, bahayanya menyekutukan Allah. Hati-hati kita Pak Ibu. Jadi sia yang dah Allah ampuni pada malam hari itu, Allah dah kabulkan permohonannya, Allah tidak ampuni dia, adalah musyrik yang pertama. Hati-hati Pak Ibu. Ya, jadi kalau ada rasul-rasul Pak Ibu kita pernah melakukan hal-hal demikian, capek saja kita minta ampun kepada Allah. Capek si tobat. Kok nak jago kita bisuat lain lalu. Berartilah mati kita dalam keadaan musyrik. Kalau mati dalam keadaan musyrik, tak akan diterima tobat kita oleh Pak Ibu. Tak akan diterima permohonan ampun kita. Tak akan pernah mencium bau surga. Yang kedua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, musyahid. Sia yang musyahid ko Pak Ibu, orang yang masih mendendam di hatinya. Kita mundur seketik Pak Ibu dirahmati Allah. Momentum kita Isra dan Mi'raj. Kita tahu Isra dan Mi'raj itu perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu sepertiga malam. Beliau meninggalkan rumah di Makkah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Bara jaraknya Pak Ibu, cobalah cari di HP, di Google Map, itu jaraknya tak kurang 1.500-an kilo Pak Ibu. 1.500 kilo tu sama jo awak di Siko ke Jakarta kini. Sakancang-kancang pesawat zaman kini Pak Ibu, setidaknya di atas kapal tabang tu, dari mulainya ke tabang sampai mendarat itu sajam 50 minit Pak Ibu tu ke Padang tu. Ya, berapa Ibu? Sajam 50 minit. Itu zaman kini Pak Ibu. Ternyata dengan kemampuan teknologi kita hari ini pun, ketika kita bandingkan, kita kaji dari sudut pandang terjadinya Isra dan Mi'raj, masih mustahil. Bakok model itu 1 jam 50 minit baru kapai saja. Alun pulang le dah. Berarti setidaknya 4 jam. Sedangkan Nabi Muhammad cuma sepertiga malam. Ada yang mengatakan Pak Ibu, pai beliau balik-balik kasua beliau ko masih angin Pak Ibu. Awak sesak buang air saja kadang-kadang pergi ke kamar mandi, balik-balik lah dingin kasua. Ya enggak Pak Ibu? Ikut tak Nabi Muhammad balik masih angin kasua beliau. Berarti kan secara hitungan dunia sabanta-bana beliau pergi. Ya. Tapi kamase beliau ketika itu Pak Ibu lah sampai beliau ke Masjidil Aqsa di Palestina, sudah tupai ke langit ketujuh, balik lo balik, kemudian lah pulang lo balik ke Masjidil Haram. Coba bayangkan Pak Ibu. Ya. Jarak ketika itu dari Makkah ke Masjidil Aqsa itu ndak kurang sebulan perjalanan Pak Ibu. Itu jo kudo parang paling capek yang mereka punya. Pai saja tu sebulan. Pulang sebulan. Maka ketika Nabi Muhammad balik tu, kesia beliau pertama kali bercerita Pak Ibu ke Abu Jahal. Abu Jahal. Jadi singkatnya Pak Ibu, Abu Jahal lah yang menebarkan cerita Isra dan Mi'raj. Jadi berperan juga beliau. Tapi beliau menyebarkan cerita kok untuk mencumai. Beliau menyebarkan cerita kok untuk majak orang. Kan gila Muhammad tu. Masa iyo? Inyo bercerita tadi malamnya lah pai dari Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina, tulah pai lo ke langit ketujuh lah pulang lo balik. Cayo nang ce. Ya. Kecil inyo ka cerita ke orang Arab ketika itu Pak Ibu. Tapi ketika beliau cerita ke Abu Bakar, apa kata Abu Bakar Pak Ibu? Abu picayu. Disitulah posisi Abu Bakar digelari dengan As-Siddiq gitu begitu.
Ya, makanya Abu Bakar As-Siddiq, orang yang membenarkan, yang ketika itu tak bisa diterima oleh akal. Peristiwa Isra dan Mi'raj ternyata dibenarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Nabi Muhammad punya dalil, Pak Ibu. Apa kata beliau? Kalau kalian tak percaya adalahkah Palestina tadi malam, 3 hari sudah ada rombongan dagang, rombongan orang menggalih. Ciri-cirinya modeliko, jumlah untonya sekian, jumlah kudonya sekian, yang dibawanya ikut. Sudah tu sapakan sudah ko akan ada rombongan dagang lo tibo. Ciri-cirinya modeliko disabui yang Rasul ditelpai. Rupa-rupa batu. 3 hari sudah tu tibo rombongan dak kurang ciri-cirinya seperti yang disampaikan Rasulullah. Sapakan sudah tu disampaikan pula, datang rombongan sesuai ciri-cirinya seperti yang disampaikan Rasul. Berarti kan Pak Ibu, sekancang-kancang Rasul naik buruk, hafal di beliau ana nampak di jalan tu. Ya, nampak dan hafal di beliau Pak Ibu. Maka beliau bisa cerituan balik. Mengakui tak Bapak Ibu Abu Jahal dan kawan-kawan? Akhirnya mengakui, cuman tak mau beriman. Jadi bangsa ketika itu disebut dengan bangsa jahiliyah. Apa alasannya Pak Ibu? Tak mau menerima nan bana. Jadi kalau ada dun sana ini di kecian dan batuan tak muahnya menerima, berarti itu jahiliyah modern tu Pak Ibu. Ya, karena jahiliyah pun tak pernah habis sebenarnya. Kan ada kecian tadi kan? Tak percaya lah jadi. Ya. Jadi orang yang tak mau percaya je nak bana ke Pak Ibu? Di situlah jahiliyah itu selalu ada. Maka jahiliyah itu bukan zaman tu orang-orang ko bodoh Pak Ibu. Nah, orang ko pintar-pintar, hebat-hebat. Cuman mereka tak mau menerima ikonan bana, indah kata mereka. Maka mereka disebut dengan jahiliyah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ingin kita kaitkan dengan silaturahim, menghilangkan rasa benci dengan Isra Mi'raj ke? Pernah tak terbayang Bapak Ibu, Isra dan Mi'raj, Nabi dari Mekah ke Palestina, Masjidil Aqsa, terus naik ke langit ke-7. Apa salahnya langsung saya ke langit? Mangalo ke Palestina aku? Ya. Apa kira-kira makna yang diinginkan oleh Allah ketika Rasulullah diminta atau diperjalankan kemudian ke Masjidil Aqsa baru ke langit ke-7? Kalau kita buka kitab-kitab para ulama Pak Ibu, di situ para ulama mengatakan satu, hikmahnya adalah baraso Rasul diajak ke buminya para nabi. Jadi kita tidak pungkiri Bapak Ibu, Palestina dan sekitarnya itu adalah tempat kelahiran banyak nabi. Itu satu. Yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah kan ingin menguatkan iman Nabi Muhammad. Maka diajak ke Masjidil Aqsa tujuannya untuk berjumpa dengan arwah para nabi ini. Ternyata betul, nyampe di situ beliau mengimami ribuan bahkan ratusan ribu arwah para nabi dan rasul terdahulu solat. Yang ketiga Pak Ibu dirahmati Allah, seolah-olah sebenarnya Allah memberikan isyarat, ikukan kalangi sebentar lagi kami untuk menjemput ibadah salat. Sebelum ibadah solat itu engkau jemput, Allah berikan perjalanan bumi terlebih dahulu. Isyaratnya ada hablum minan nas, ada hablum minallah. Ada hubungan sesama manusia, ada hubungan kita dengan Allah. Solat itu hubungan kita dengan siapa Ibu? Allah. Tapi ternyata zahirnya hubungan dengan Allah, maknanya tetap hubungan dengan sesama. Makanya kita dapati di dalam Al-Quran, innas solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau solat kau batua, mulut kau tak cipeh. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau solat kau batua, tangan kau tak panjang tangan ke? Tak mudah saya ambil punya dun sana tu.
Ya, kalau solat kau betul, maka telinga tu akan menjauhnya dari sesuatu yang tak Allah ridhoi untuk didengar. Kalau solat engkau betul, engkau akan mudah memaafkan saudara. Kalau solat engkau betul, maka engkau akan mudah untuk menerima ilmu. Kalau solat engkau betul, engkau akan takut makan yang haram. Jadi Pak Ibu dirahmati Allah, kalau zaman kini kita bakarajo halal haram hantam saja dan awak orang sembayang, berarti yang salah adalah cara awak sembayang. Jangan-jangan sembayang awak orang sembayang dek, awak sembayang dek orang sembayang. Jangan-jangan sembayang awak cuma pelapih kewajiban. Bukti pelapih kewajiban Pak Ibu baru sudah sembayang mau tahu tak abang orang, deh lah abang orang. Ya enggak Pak Ibu, harusnya kan tidak begitu. Ya, kalau kita cari balik Rasul sallallahu alaihi wasallam tu Pak Ibu, beliau lah 10 tahun berdakwah. Anak-anak kami di TPQ berapa tahun usia Nabi Muhammad itu menerima wahyu? 40, betul 40 tahun Nabi Muhammad menerima wahyu. Umur berapa beliau wafat? 63. Berarti ada 23 tahun beliau dari awal menjadi nabi sampai kemudian wafat. Berapa tahun di Mekah, berapa tahun di Madinah? Aku yang tak tahu kami ni Ustaz. Begitu ya. Berapa tahun di Mekah? Tak tahu. 2 tahun enggak? Ya. Di Mekah itu Rasulullah 3 balik tahun. Di Madinah berarti sisanya berapa? 10 tahun. 3 balik tahun Bapak Ibu. Dari usia 40 sampai 53. Dari usia 40 sampai 50 tahun itu rukun Islam. Ada barang rukun Islam? 5. Yang pertama syahadat, yang kedua solat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima naik haji bagi yang mampu. Ternyata solat sebagai rukun Islam yang kedua Pak Ibu, bila kewajibannya datang baru tahun ke-10 dari kenabian. Berarti dari usia 40 sampai 50 Rasulullah berdakwah, Allah ada kewajiban solat alun. Coba bayangkan Pak. Alun ada kewajiban solat rupanya ketika itu lah. Kewajiban solat itu datang Pak Ibu dirahmati Allah ketika Rasulullah kehilangan istri beliau. Meninggal istri beliau. Siapa istri beliau? Khadijah. Rasulullah tu tidak pernah mempoligami Khadijah Pak Ibu ya. Jadi Khadijah itu istri satu-satunya sampai meninggal. Khadijah itu sampai meninggal Pak. Beda usia je Rasul 5 balik, berarti Rasul 50, Khadijah 65. Usia 50 tahun Rasulullah, Khadijah wafat. Hanya berselang 3 bulan, ada yang mengatakan cuma 3 hari, wafat pula paman beliau Abu Thalib. Sadiah tak Rasul? Sadiah sangat. Ketika Rasulullah sangat sadiah pula Jibril datang. Dibalah dadu Nabi Muhammad SAW, dibarasihan hati beliau untuk menambah keimanan. Konon dalam riwayat paling kuat itu Pak Ibu, 3 kali dadu Rasul ko dibalah. Pertama waktu masih ketik, ya. Yang kedua ketika diangkat menjadi nabi, yang ketiga pas beliau akan Isra dan Mi'raj. Dibelah dadanya oleh Jibril, ditambah keimanan dalam hatinya, kemudian diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Jadi latar belakangnya apa sebenarnya? Rasulullah dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah diajak jalan-jalan. Ketika sadiah yang begitu mendalam, Allah ajak Nabi Muhammad jalan-jalan. Dari Makkah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 sampai Sidratil Muntaha, calik sarugo, calik neraka,
balik-balik ke bumi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sehingga Rasulullah membawa sebuah perintah yang kita kenal hari ini dengan perintah solat. Kalau di situ kita angkat temanya hadiah. Solat itu hadiah. Ambo pernah diprotes Pak Ibu karena menyampaikan solat itu hadiah. Apa kata orang yang protes? Kalau hadiah Pak Ustaz, hadiah kau boleh diterima, boleh ditolak. Ya, ya enggak Pak Ibu? Boleh juga, batu juga. Hadiah kau boleh ditolak, boleh diterima. Tapi yang ambo mau kasih hadiah kau Pak Ibu, kita memaknai solat naik kelas Pak Ibu. Contohnya Pak Ibu, kalau kita tidak naik kelas, kita masih memahami solat itu perintah. Kalau namanya perintah, Bapak Ibu-ibu kami orang kantua, ambo diperintah dek bu kepalu, ambo diperintah dek pak kepalu, ambo diperintah dek atasan. Yang namanya perintah itu kesannya apa? Pokoknya kerajuan. Kamu dari itu. Boleh jadi yang mengarajuan perintah kojo sanang hati, boleh jadi yang mengarajuan perintah kojo bare hati. Kalau salamuko kita terus memahami solat itu sebagai perintah, maka kita akan mengerjakan solat itu bare hati Pak Ibu. Ya, itu yang kita takutkan tadi. Jangan-jangan kita sembahyang gara-gara orang sembahyang. Jangan-jangan kita sembahyang gara-gara mintuo di rumah sembahyang. Batuan tak model itu. Di awal mungkin batuan saja Pak Ibu, tapi kita harus berubah, jangan di situ tarwih. Kalau tidak akan berubah pula. Solat itu tidak akan jadi solusi kehidupan kita Pak Ibu. Kalau ada kini tulisannya perbaiki solatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Kira-kira model itu memahaminya Pak Ibu. Kalau kita bingung harus memulai dari mana untuk perbaikan kehidupan kita, harus memulai dari mana tobat kita, awalilah dengan memperbaiki solat. Kalau solatlah baik, maka yang lain insya-Allah mengikut. Kalau tadi kita sampaikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, solat sebagai hadiah, betul. Pulang Rasulullah dari jalan-jalan, Rasulullah bawa hadiah. Hadiah itu yang diagiah kepada kita Bapak Ibu. Kalau orang yang menerima hadiah tadi bahasanya boleh menerima, boleh menolak, kini kita menerima hadiah jo hati sanang. Kalau jo hati sanang, harusnya solat dipahami bukan sebagai perintah, tapi solat sebagai kebutuhan. Kalau orang yang butuh tu sembahyang apa Ibu? Ya, samo jawab butuh air untuk minum, samo jawab butuh nasi untuk makan. Begitu juga awak butuh sembahyang untuk kehidupan kita. Kalau tidak ada sembahyang Pak Ibu, cuba bayangkan sehari-hari tidak ada sembahyang, ya, tidak ada sembahyang isya, tidak ada sembahyang subuh, tidak ada sembahyang zuhur. Kira-kira bila lah kita akan mengadu kepada Allah? Kira-kira bila kita mencari momen untuk bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tapi Pak Ibu, ketika solat menjadi satu kebutuhan, baru saja selesai satu solat, nyorindu untuk solat berikutnya. Ya, makanya Pak Ibu dirahmati Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang menunggu datangnya waktu solat setelah selesai solat sebelumnya, diampuni dosanya, diangkat derajatnya, ada pahala. Kenapa? Karena mengartikan solat bukan sebagai beban, tapi sebagai sebuah kebutuhan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita artikan solat menjadi satu kebutuhan, momen perintah solat datang ketika peristiwa Isra dan Mi'raj yang disepakati terjadi di tanggal 27 Rajab. Kemudian setelah bulan Rajab itu datang bulan Sya'ban. Apa Pak Ibu? Bulan Sya'ban. Dah lama sudah tu Ramadan. Cuba kita cari apa Ibu? Sudah kau kan ada kewajiban berpuasa. Mengapa Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan perintah solat kau 2 bulan sebelum puasa kau datang? Jadi seolah-olah lo memang sebenarnya nan alun sembayangnya bagus, perbaiki dulu sembayang.
baru sudah tu berpuasa. Ambo lagi waktu 2 bulan kata Allah Subhanahu wa taala. Rajab, Sya'ban. Saya kok dah ada pertanyaan yang muncul. Pertanyaan yang muncul Bapak Ibu, Ustaz hukum orang berpuasa tapi tak sembahyang. Ada tak yang model tu Bapak Ibu? Lai atau banyak? Ya. Hukum orang nan berpuasa tapi tak sembahyang. Coba bayangkan Bapak Ibu. Ya. Secara hukum fikih ya sah-sah saja. Sah ndak puasa orang yang tak sembahyang? Ya sah. Karena kamayu kita buka fikih Pak Ibu, ndak ada syarat sah berpuasa. Orangnya solat. Ada begitu Pak Ibu? Ndak. Berarti sah Ustaz? Sah. Cuman masalahnya Pak Ibu dirahmati Allah, diterimakah puasa orang yang tak sembahyang? Itu yang balik itu. Ya. Sedangkan lain sembahyang mewah alun tentu ke diterima Allah puasa lagi. Apa lagi ndak sembahyang? Kan banyak model itu Pak Ibu. Puasanya satu, sahurnya satu, babuku apa lagi? Cuman nan mugari entah kama, nan luar ju asar tah dima. Ya. Tarawih lailah enggak sepakan pertama. Sudah tu hilang pula. Maka Pak Ibu dirahmati Allah, pesan lain dari Isra Mi'raj itu adalah perbaiki solatmu. Aku berikan waktu 2 bulan kata Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu tuh. Nah, untuk solat, untuk puasa, apa perbaikan yang kita lakukan? Menambah ilmu kita tentang solatnya dan tentang puasanya. Pak Ibu, sembahyang kita, puasa kita kan begitu-begitu saja kalau kita tidak menambah ilmunya. Kadang-kadang Pak Ibu, ilmu yang kita pakai ilmu seisuak juga baru. Ya. Contoh Pak Ibu dirahmati Allah. Kita solat, ya, solat subuh kita kunut. Solat subuh berkunut. Kalau kita cara beribadahnya solat subuh berkunut Pak Ibu, kemudian kunut tu tak lupa, apa yang kita kerja? Sujud sahwi. Ya, itulah ilmu saja sesuatu Pak Ibu, ya. Kalau kunut subuh itu merupakan satu keharusan dalam mazhab kita Syafi'i. Kalau tidak berkunut, lupa kunut, maka sujud sahwi. Ada tampik lain yang posisinya sama. Bila itu Pak Ustaz, solat witir, kunut di solat witir 15 hari terakhir Ramadan. Masuk hari ke-6 balik, 7 balik, 8 balik, itu witir. Di witirnya mesti ada kunut. Tak lupa kita sujud sahwi. Paketannya Bapak Ibu biasa sesudah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, itu zikir. Zikir cukui-cukui sampai tahlil, sampai doa bersama. Kan begitu. Kalau mundur wak sakete, basmalahnya dijaharkan. Memang ini semua perkara khilafiyah. Betul. Ini semua perkara yang masih diperdebatkan. Iya. Ini semua perkara yang masih ada pendapat lain. Benar. Tapi Bapak Ibu barangku sapaket. Muka suyambo Pak Ibu bismillahnya dijaharkan. Ada musaji yang model itu bismillahnya dijaharkan, kunutnya indah sujud sahwi. Ya. Kalau nyo ingin berbeda lah, ambo ambil pendapat yang kunut kon ndak harus di solat subuh, maka paketannya adalah bismillahnya ndak jahar. Jadi Pak Ibu yang dirahmati Allah, perhatikolah gaduh-gaduh dalam beribadah. Mencari orang model itu pula awak. Sejak bila nyo bismillah nyo ndak jahar tu? Sejak pulang dari Makkah. Kamu model itu. Standarnya Makkah ke Pak Ibu. Ya. Idul Adha petang kita heboh. Ada yang rayu Sabtu, ada yang rayunya Ahad, sama je pemerintah. Ahad kan pemerintah, Sabtu Makkah, kan begitu. Awak ada Sabtu. Sabtu. Alasannya Makkah, ya, Makkah.
Ndak sadualah kerajo orang di Makkah bisa dijadikan dalil untuk zaman kini. Bakok model itu, hari ini Mekah itu dikuasai oleh orang-orang bermazhab Hanbali. Yang Syafi'i nyaris tak ada di situ Pak Ibu. Imam-imamnya ndak Syafi'i lagi bermazhab. Ya. Jadi kadang-kadang Pak Ibu yang dirahmati Allah, kita mengaku menirunya yang di Makkah, tahu-taunya menirunya sekaret-sekaret. Ya, kalau meniru solat orang di Makkah, kamu nampak orang di Makkah bismillahnya tak jahar, ya silakan. Kalau mau itu kali kubur sepinggang saja. Ya, tapi kita kan tak begitu Pak Ibu. Kali kubur bara dalamnya. Bara dalamnya. Tuh. Ya. Yang dalam mazhab Syafi'i begitu, sampai hilang lu orang nak menerima tu baru dalamnya kubur dalam mazhab Syafi'i. Apalagi Pak Ibu dirahmati Allah, harusnya zakat fitrah juga ada bari rutin. Kalau ingin lurus-lurus kita pakai mazhab Syafi'i, harusnya juga bari kita bayar zakat fitrah Pak. Tak sah bayar piti tu. Ya. Selama kau bayar piti, Ustaz baca ceritanya, di saat bayar piti, di situlah pindah mazhab awak tu. Lah Hanafi tu Pak Ibu dirahmati Allah. Tapi boleh anda Ustaz? Kalau berbeda perkaranya boleh. Ya, mukasihnya berbeda perkaranya, solat awak pakai Syafi'i, beko bayar zakat awak pakai Hanafi, itu boleh tu. Tapi jangan sampai bau lu awak pakai Syafi'i, batal solat awak pakai Hanafi, kau nak boleh tu. Barang kau sepaket. Mangkonyo Pak Ibu dirahmati Allah, jangan dipacik-pacik ya Pak Bu antara mugari jica tu. Beliau malih bau lu. Ya, dingin. Kenapa? Bersentuhan suami istri wudu batal. Bakok batal Ustaz. Ya, sedangkan kami lebih daripada itu, namanya laki bini. Kamu dari itu. Masa ia bau luat saya bersentuhan batal. Suami istri dalam mazhab Syafi'i itu Pak Ibu mahramnya muakkad bukan muabbad. Beda muakkad je muabbad. Pak-pak je anak gadis tu muabbad. Karena sampai kapanpun nak gadis tu tetap anak gadis wak. Ya, tapi nan orang rumah pak-pak muakkad. Kok buruak nasib nanti diurak taruah kok tentu haramnya jadinya dua. Itu masalahnya yang disebut mahram muakkad tu Pak Ibu. Ionyo mahram istri, suami, tapi ada batasan waktu. Kok di jalan diurak taruah kok berpisah kita laki bini, maka laki bini menjadi haram. Ya kanlah sama tahu ndak bisa lah sama tahu, kalau lah pisah ya pisah haram Pak Ibu. Ya. Ya dulu ndak mau dibaca nan dulu ya. Ya. Ya dulu sakas ndak itu nan dulu ndak bisa dibaca. Habis kisah. Kalau lah berpisah Pak Ibu. Mangkonyo di situ mazhab Syafi'i kare soal bersentuhan kulit. Memang Bapak Ibu lagi-lagi ini perkara khilafiyah. Tapi ada onggok-onggoknya, jangan dicampur saja sedolahnya. Ya, boleh mencampur kok, tapi derajat harus tinggi, pengetahuan kita harus tahu lintas mazhabnya. Kalau ndak ciek mianglah dulu, jangan dicampur-campur. Sampai suatu ketika ambo ditanya Pak Ibu, boleh ndak Ustaz ambo pindah mazhab saya? Ambo tanya balik, pindah mazhab apa? Tu di Masjid Jami' Mandi Angin tu Pak Ibu, ya. Apa kata Pak, ambo pindah mazhab Hambali saya Ustaz. Bako model itu, guru-guru wak maja model itu sadwalahnya bismillahnya ndak dijaharkan, ya. Tumbuh sampaikan Pak Ibu, rasu-rasunya ndak satu pun di Sumatera Barat, mungkin di Indonesia yang pakar mazhab selain mazhab Syafi'i. Ya, siasa santiang-santiang buya rasanya ndak ada yang pakar selain mazhab Syafi'i. Tolong jangan ditukar-tukar lah dulu. Kok lai banan dan santiang baru kuliah. Berajanya beliau pindah mazhab total baru kuliah. Ya. Iko baru bicara masalah solat dengan paketannya Pak Ibu. Alulai sementara kita akan masuk bulan Ramadan. Kok banyak lo lagi Pak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Kalau Pak Ibu kita kebetulan dah tak aja gosok gigi sabalun pai ke musajid solat subuh. Sehingga bau luak wa makan jo dinding tadi dinding lampu sahur. Allahu Akbar. Lah satu sembahyang subuh. Taunya dek kancang membaca kabirau tadi, kabirau alhamdulillah katsir. Melonceklah daging tadi dek tersalin di gigi berlubang, keluarnya sedang sembahyang.
Apa yang Bapak Ibu lakukan? Ya, kadi lonce anyo keluar nampak di kanti di Sabalah beku awak malu. Kadi dagui balah kolah. Ya, apa yang kadi lakukan Bapak Ibu? Satu, kau kan lagi puasa Bapak Ibu ya, lagi puasa. Pertama, ada cik gigi tangga. Yang kedua, posisinya adalah dalam solat. Ya, kalau nyo bisa ditulak jo lidah keluar, tapi awak memilih untuk menelannya, sumbayang bata, puasa bata. Bayangkan apa? Sumbayang bata. Apa sebab? Salah satu yang membatalkan solat, makan dan minum. Mangalo puasa bata pusatnya bisa ditulak, manga didagui. Aku baru subuh aku baru apa Ibu? Ya alun sembilan luar betul. Ya. Ya, hati-hati Pak Ibu. Serius kau barek kau masalah cik gigi kau, ya. Konyo dia bersih-bersih yang pada sebelum kita sembahyang, ya. Kalau Pak Ibu yang dirahmati Allah, ukurannya ndak bisa ditolerir, artinya kecil. Ya baru ditulaknya jeung lidah rupanya tadaguinya. Kalau tadagui ukurannya kecil tuh dimaafkan. Cuman kalau bisa ditulak, maka statusnya solat batal, puasa batal. Kini Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita junub malam, jago sahur, rupo-rupo lah ngaji-ngaji orang di musajid. Ya, pas kita tasinta waktu imsak masuk, yang Bapak Ibu lakukan. Kita junub apa? Mengawak. Tamanuang jeliak jam tu. Pertama awak junub, yang kedua alun sahur lego, yang ketiga waktu imsak lah masuk. Pertama Pak Ibu kita perlu pahami, puasa tu dimulai dari azan masuknya waktu subuh dan berakhir masuknya waktu maghrib. Ingat Pak Ibu ya, masuknya waktu bukan azan. Bako ndak bisa azan jadi tolak ukur apa Ustaz? Ndak bisa Pak Ibu. Apalagi bulan puasa. Bako model itu, contohnya babuku saja. Serine lah babunyi, cuman di musaji orang alun azan dia dong. Malah serine lah bunyi TV, ndak tunggu orang azan musaji. Orang di musaji sedang babuku pula. Ya, tu selesai dulu babukunya. Kok ayah kidaguinya, kok cimangku kikunyahnya dulu gak sepotong. Ya, kok temani kirinya dulu. Amuh lo gak 5 minit tu Pak Ibu. Iya enggak? Iya kan ya. Ya, tak bisa dijadikan standarnya azan maghrib sebagai tanda untuk berbuka, masuknya waktu. Bila puasa dimulai, masuknya waktu subuh. Tak bisa dijadikan azan standar. Bakok model itu, barangkali waktu subuh lah masuk. Cuman nanka azan nyo sakit parwi. Ya. Mama orang lazan di TV nyo anak, tanam lalu di musajiwa alun tu. Sehingga lanjut sahur. Ndak apa pun dirahmati. Masuknya waktu subuh pertanda puasa harus dimulai. Bukan juga akhir azan. Ada ndak ibu-ibu nama model itu? Digadui lagi petang tu. Baru 2 bulan yang lewat majlis taklim, ambo sampaikan model itu berang-berang lewat kamu. Bako berang-berang. Ustaz, bukannya sampai habis azan. Ambo tak kajui ibu-ibu. Sampai habis azan muka ibu boleh awak makan sampai habis azan. Yo. Lah barang lama ibu mengarajo model tu saya siswa lagi. Astagfirullahalazim. Kalau model tu apa salwat lawan dia usia yang azan di situ, wak minta nomor HP-nya. Kok tak lambe wak jago, tu telepon kau dulu. Ya, tolong panjang-panjangan abang di. Tu model tu jadi dia. Ya, Allahu akbar, Allahu akbar. Dua lah. Ya. Nak lama selesai azan ko, bah, etek ka buku ka sahur baru. Kamu dah tu jadi. Ndak Bapak Ibu dirahmati Allah. Puasa harus dimulai ketika azan bermula. Ketika waktu subuh masuk, begitu maksudnya.
Nah, jadi Pak Ibu dirahmatillah, kalau kita kunci di situ, maka ulama untuk berhati-hati dibuatnya lah imsak 10 minit sebelum azan subuh. Berarti boleh lewat dari imsak kau makan pusat, boleh. Tapi hati-hati mana Pak Ibu, cari jam wak lihat aku retondak gitu. Ya, ikut waktu-waktu tertentu sajalah. Kok yo tak lambat wak jago, silahkan waktu imsak tu masih dipakai untuk makan, tapi kira-kira 3 minit 2 minit janganlah itu. Beko jangan sampai Allah azan subuh baru didagui ayat tendak itu. Kalau lah Allah nyorang model itulah masuk waktu tu yang dimului kaluan, bukannya ditulak jo ayat. Ya. Tu tercakiak wa pusat kaluan, bukan ditulak jo ayat. Ditulak jo ayat malah batal puasa kita. Ya. Itu bendera mati Allah. Maka kalau posisinya model tadi, awak junub, tahu-tahu tak jago lah lewat imsak atau ketika imsak. Karena umumnya kan kaset mengaji ko idui orang imsak, Bapak Ibu imsak, idui kaset mengaji. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, yang kita lakukan ketika itu capek cari piriah makan sahur. Awak kan junub Ustaz, dak ada syarat berpuasa tu harus bersih dari junub, dak. Jadi makan dulu, kejar dulu makan. Barakut 2 suuk 3 suuk minum lah selamai nan makan dan minum tadi duduk sebentar azan orang atu aman tu Pak. Puasa wak sah pusat sah. Ya, iko kalau awak ingin sahur juga puasa wak sah. Cuma awak kan junub pusat. Junub ko dilarang solat, bukan dilarang berpuasa. Maka orang lah azan baru kita mandi. Di Pak Ibu dirahmati Allah, jangan berpuasa lo nan itu sebulan. Apa ya tu? Ya. Pernah terjadi di kalangan sahabat dulu kok. Pernah terjadi berpuasa, sehingga sahabat kau jauh-jauh dari bininya surang-surang. Bininya berprotes ke Rasul. Ya Rasulullah, model kau puasa yang kau tunjukkan. Bakok model tu, ndak ada laki pulang-pulang. Rasul ketika itu tak tahu harus jawab apa Pak Ibu, sampai turun firman Allah, uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum. Yang berpuasa itu siang saja dan malam tak berpuasa, model biasa juga gitu. Ya. Jadi boleh ya. Jangan malam Pak Ibu sudah berbuka langsung boleh juga. Sabalan sahur boleh juga ya. Astagfirullah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iko penting untuk mengetahui ilmunya. Jangan nanti gara-gara amale besok ke mandi lo sebelum subuh. Nanti si ayang nyuruh mandi sebelum subuh. Sudah subuh boleh mandi, boleh saja. Ya selama waktu subuh masih ada. Ya model kini kan subuh lama Bapak Ibu. Habisnya waktu subuh itu secara nasnya kan masuknya waktu syuruk. Kalau syuruk ini 6:30 kalau tidak salah. Berarti jam 6 pun masih sah, subuh masih sah. Ya, siang nyuruh mandi sebelum subuh. Sudah subuh lah masuk waktu subuh baru ke mandi, boleh ada masalah. Ya cuma masalahnya kita tidak bisa sholat berjamaah ke masjid. Ya itu saja yang jadi catatan. Ya. Nah, jadi Pak Ibu dirahmatillah, ilmu penting ya, baik untuk sholatnya, baik untuk persiapan masuk Ramadannya. Sampai nanti Pak Ibu waktu Covid patang tu kan kita banyak yang cucuk hidung. Apa kok? Swab. Itu batal puasa kalau dilakukan siang hari Pak Ibu ya. Bakok model itu lubang-lubang yang terbuka, yang terbuka, talingo, hidung, muncuang gitu ya Pak Ibu ya. Itu apapun benda asing yang masuk melewati yang wajar bisa dijangkau dek tangan surang, dek jari surang, maka itu membatalkan. Sederhananya mereka Pak Ibu, wak cukia paliang ketek jadi kelingkiang, cukia telingo pakai kelingkiang awak surang, wak pinjam kelingkiang anak bisa batal puasa apa? Bakok model tu, kelingkiangnya lebih ketek, masuknya bisa lebih dalam, makanya batal puasa jadinya. Apalagi pakai mangko katen batu jauh-jauhan selama bulan puasa tu. Awak kadang enggak ringan tangan mambiaknya udah tu. Ya, gatah telingonya, biar cik. Itu di siang hari Ramadan hindari. Berpotensi besar membatalkan puasa. Kan dak lapeh awih dah puasa. Ya memang melapeh puasa ke kan dak lapeh awih lapeh litak saja. Ya. Ya kan yang kita tahu itu saja. Makanya Pak Ibu perlu naik kelas kita dalam puasa apa sebenarnya. Ya, dalam solat, dalam puasa tadi. Hidung model tu Pak Ibu. Yang boleh itu hanya sebatas jari tunjuk awak surang.
Ya, bara jauhnya tunjuk awak segitu yang tak membatalkan puasa. Kalau lewat daripada itu ada benda asing masuk, batal puasa kita. Muncuang, Pak Ibu yang dirahmati Allah, batas masih baputa-puta dalam muncuang awak itu tak batal puasa. Makanya ada keterangan boleh ibu-ibu mencicipi gulai sambal ketika puasa, tapi tak berdagui dah ibu-ibu. Ya, sekedar di ujung lidah boleh, keluar balik. Yoknya dihitung batal tu kalau lewat dari siku apa? Lewat dari pangkal lidah itu ke belakang itu baru dianggap batal. Kalau masih dimuncuang berputar-putar tu tidak batal. Ya, cuman masalahnya beko kan cuba sama. Tak ragu dan cubalah. Ragu dan akhirnya tak berapek mencuba kan. Ya, kebetulan malam kemandua misalkan begitu ya. Itulah bahaya tu Pak Ibu ya. Pokoknya dicoba silakan dikeluarkan. Tapi ambo pernah mau tajo koki safe rumah makan di Bukit Tinggi. Ustaz, kalau ke mencoba gulai kau tak bisa jujung lidah tu. Berbau ke pangkarak wang cikuannya. Ya, kalau boleh tu nanti lapak je ya. Kemungkinan besar tak dagui nanti. Makanya Bapak Ibu, berwuduk tu kan sunnah memasukkan air ke lubang hidung. Ya, itu di siang hari bau luat di siang hari itu ditinggalkan tu. Takut-takut nanti kok kancang mi iruinya larinya ke dalam model itu. Itu batal puasa kita tu Pak Ibu. Ya, baru tu lubang-lubang yang nampak saja tu baru. Ya, alun yang tak nampak nanti. Makanya hati-hati Pak Ibu, itu baru bicara soal membatalkan puasa. Maka lubang yang tak terbuka boleh tak batal tak puasa? Contohnya kita buat lubang baru. Disuntik. Kan lubang baru tu. Pak Ibu kadang-kadang gimana? Ya dibuat lubang baru. Ya disuntik. Kalau suntiknya suntik obat itu tak batal puasa. Suntik vaksin tak batal puasa. Cuma kalau suntiknya ke lubang hidung, mana tahu ada vaksin ke lubang hidung ya bisa itu batal puasa tu. Ya, batal puasa tu. Artinya kanlah tidak melalui lubang yang normal begitu ya, yang ada gitu. Lubangnya lah dibuat kemudian hari. Jadi Pak Ibu dirahmati Allah, iko baru bicara soal yang membatalkan puasa. Ada celai Pak Ibu di bagian batal-batal puasa kok. Berhubungan badan suami istri di siang hari Ramadan batal tak puasa Pak Ibu? Batal. Apa kafaratnya? Puasa 2 bulan berturut-turut. Pertanyaannya siapa yang puasa Pak Ibu? Ambo yang berpuasa. Pak Ibu yang bekerja baku ambo yang berpuasa. Ya. Pak Ibu, yang berpuasa 2 bulan itu laki-laki. Maka membana kami dan laki-laki jadi goda di siang hari Ramadan itu. Karena yang berpuasa 2 bulan berturut-turut bukan suami istri, hanya suami saja. Istri hanya batal 1 hari itu saja. Ya. Aja cuba-cuba lo parik 2 bulan ke ya. Sebulan sepayah ke 2 bulan lo. Nyo ndak boleh putih. Kalau putih ulang balik. Kalau putih ulang balik gitu. Nyo harus 2 bulan betul. Pusat lah hari ke-60 batam rupanya. Ndak ada ulang balik satu. Barik Pak Ibu ya. Aku ilmu fikihnya Pak Ibu ya, jangan dikira dicukupkan saja diri kita dengan ilmu-ilmu saisuak dulu. Ambo tak mengatakan ilmu saisuak salah Pak Ibu, tapi perlu pengembangan lebih jauh. Kajian fikih semacam ini sampai hari ini setidaknya ada 4 masjid di Tilatang Kamang yang kami handle betul Pak Ibu. Mulai dari toharohnya, bersucinya, sampai ada yang lah selesai bab puasa. Kebetulan kalau lah menjelang puasa, berulang balik kaji tentang puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk sampai masalah zakat fitrah, termasuk zakat macam-macam lah di situ Pak Ibu ya. Yang itu ndak putih kalau kajinya gak sejam 2 jam.
Kadang-kadang satu pertemuan 2 jam, beko amoga 3-4 kali Pak Ibu. Artinya Pak Ibu, kita masih banyak kurang dari ilmu itu begitu ya. Jangan cukupkan diri dengan apa yang sudah ada saja. Kaji itu ke itu, betul itu ke itu, nak ada bertambah Pak. Kalau kami tambah kaji, kau pada usulak buat agama baru luak jadi. Cuman yang ada hal-hal yang dulu kita alun dapati dan kini mesti kita sempurnakan dan sempurnakan. Momentum Isra dan Mi'raj Pak Ibu, kami ingin menyadarkan kita semua, mari perbaiki ibadah solat kita, mari ajak solat kita naik tingkat dari cuma sekedar kewajiban menjadi satu kebutuhan. Apapun masalah dari kehidupan kita, bawa selesaikan dalam solat sebagai pertolongan awal. Kemudian yang kedua adalah mari jadikan waktu Sya'ban yang tersisa ini untuk persiapan kita menuju Ramadan yang lebih baik. Jangan jadikan Ramadan tahun ini sama saja dengan Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah barangkali kita tidak ceritakan lagi tentang Isra Mi'raj secara detail, tapi kita ingin mengambil hikmah besar dari peristiwa yang begitu hebat yang dicatat tinta sejarah dan merupakan mukjizat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jadi renungan berharga untuk kita pada malam hari ini. Sebelum kami tutup Pak Ibu, ada yang barangkali terasu ingin disampaikan atau ditanyakan ya, yang tadi ragu dari yang kita sampaikan, ada Pak Ibu? Nanti terasu selesai saja dan mau sampaikan tadi ya. Kalau mudah-mudahan dipahami, kalau memang tidak ya silakan. Aduh, Ibu Ambo di belakang ya. Waalaikumsalam ya. Bakumua ketika bulan puasa sama statusnya dengan masukkan air ke lubang hidung tadi sebenarnya Bu ya. Kalau masuki siang Ramadan, habis masuk waktu azan subuh sampai azan maghrib itu, apapun upaya kita untuk mengejar sunnah tapi akan berpotensi merusak pahala puasa, lebih baik hindari. Salah satunya adalah masukkan air ke lubang hidung. Soal berkumur-kumur, ambo caliak di beberapa kitab itu ada yang membolehkan sampai sore. Cuman kalau ambo caliak Pak Ibu, yo boleh, tapi jangan lo mau dia kumur-kumur di hari langari mereka. Ya, kalau hari langari bapak yo itu itulah berbahaya tu Pak Ibu ya. Karena memang Rasul pun tidak terlalu mengikat. Contohnya Pak Ibu, pernah Rasul tu angin bana berpuasa sehingga bailo mandi. Tapi mandi lo tutik muncuang Pak Ibu ya. Rasul beko mantang-mantang Rasul saya angin hari puasa-puasa mandi dia. Ya tapi tidak buka le muncuang pas mandi tu. Ya, paham Ibu Bapak. Ya mantang-mantang angin buka le muncuang tu tak minum ya. Atau tidak tak minum namanya tu ba minum namanya. Yang beda taminum dengan baminum ke Bapak Ibu. Kalau awak yang membuat jalan taminum, berarti tidak taminum atau baminum namanya. Ya, jadi termasuk masalah berkumur-kumur. Menurut seketik di situ ada masalah gosok gigi Pak Ibu. Yang sunnah itu siwak Pak Ibu. Siwak itu memang boleh sampai zuhur. Kalau Pak Ibu yang lah pernah calik siwak itu wajar saja boleh ya. Inyo kayu ndak beraso Pak Ibu. Ya lain rasanya tapi aman lah kira-kira begitu. Jadi ambo berpendapat ndak bisa disamuan juga gosok gigi Pak Ibu. Gosok gigi itu kamajo balik pasta gigi pasti ada raso kini. Maka ambo lah setidaknya yang ambo amalkan Pak Ibu. Ambo akan gosok gigi sebelum raso dimuncung berubah. Bila jamnya berarti sebelum jam 8 kira-kira Pak Ibu. Kalau jam 8 kata itu kan laga awih Pak. Kalau laga awih itu khawatir gitu kan, kita ingin menjaga ibadah kita Bapak Ibu ya. Jangan sampai banyak kurangnya begitu ya. Nyo kurang-kurang juga, tapi jangan sampai banyak kurangnya. Berarti sebelum itu bolehlah kita gosok gigi. Tapi kalau lah lewat daripada itu biam yang lah lain. Kok baun bana kan lain. Laki yo nak membaun ni tau. Ya. Ibu-ibu boyo yang kau membaun ni dah begitu. Kira-kira begitu Bu. Ada yang lain Bapak Ibu dirahmati Allah? Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau tidak ada lagi yang dipertanyakan, insyaallah nanti kalau ada kesempatan kita berjumpa lagi. Terima kasih untuk malam hari ini, lebih dan kurang kami mohon maaf.